Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilir rahmata wal barakata was salamata wal afiyata alaina. Allahumma anzilir rahmata wal barakata was salamata wal afiyata was sihhata alaina ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan lantunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selalu kita memohon dan mengharapkan kepada Allah agar dalam keadaan dituntun dan dibimbing diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Yang tak baik semoga dibimbing dan dituntun oleh Allah menjadi yang baik, dan yang sudah baik agar dituntun dan dibimbing oleh Allah ke yang lebih baik. Banyak-banyak berselawat kita kepada Rasulullah dengan lantunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tak ada yang kita harapkan melainkan hanyalah syafaatul uzma, syafaat kelepasan kita nanti di yaumil akhirat. Bapak, Ibu dan saudara, salat maghrib berjamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sembari kita beriktikaf sama-sama di Masjid Babus Salam yang begitu mewah, begitu indah, mari sama-sama kita mengulang kajikan satu kata, dua dan sebagainya tentang ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati oleh Allah. Perjumpaan kita di sini, berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan nanti juga dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan kembali di tempat juga, tempat yang suci, tempat yang mulia, di surganya Allah, Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang singkat ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Karena memang sekarang kita sedang berada di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi, tak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, ikhlas tidak ikhlas, Ramadan akan berjumpa dengan kita, dan wajib kita menjalankan ibadah puasa kepada Allah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, bulan Sya'ban adalah bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya ini adalah bulan yang pertengahan, yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Berarti setelah Rajab, Sya'ban, dan setelah Sya'ban adalah Ramadan. Yang mana bulan Sya'ban ini tukfalun nasu anhu. Kata Nabi, bulan Sya'ban banyak di antara kita yang lalai. Di bulan Sya'ban ini banyak di antara kita yang lupa diri. Di bulan Sya'ban ini banyak di antara kita yang sibuk dengan duniawi, sehingga sangat sedikit di antara kita yang mau kejar urusan ukhrawi atau beribadat fokus
melakukan amal salih kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, Sya'ban bainar Rajab wa syahrul Ramadan. Sya'ban itu bulan yang ada di antara bulan Rajab dan di antara bulan Ramadan. Tuqfalun nasu anhu, banyak kita manusia yang lalai dan lupa mencari keberkahan, mencari ampunan kepada Allah di bulan ini. Turfa'u fihi a'malul ibad, yang mana di bulan Sya'ban ini Allah angkatkan semua amalan-amalan hambanya. Fa uhibbu ala yurfa'u amali illa wa ana sha'im, kata Nabi. Maka aku sangat suka, maka aku sangat mengharapkan, kata Nabi, bahwa diangkatkan amalanku sedangkan aku pada saat itu dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban ini bulan di mana Allah angkatkan semua amalan kita. Semua amalan kita diangkatkan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi sangat harap, Nabi sangat menyukai, mencintai agar diangkatkan amalannya oleh Allah sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Dan bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, tidak pernah berpuasa sebanyak yang pernah beliau lakukan di bulan Sya'ban. Dan ini pernah diriwayatkan oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Ma ra'aitu Rasulullah, tak pernah aku lihat Rasulullah kamalus siyam, yang sempurna sepenuh bulan berpuasa, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin, dan tak pernah aku melihat Rasulullah dalam satu bulan, di bulan apapun, aksaru siyaman, lebih banyak berpuasa, fi Sya'ban, kecuali melainkan di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah tak pernah melihat Rasulullah yang berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tak pernah melihat Rasulullah yang paling banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban seperti hadis yang pertama tadi diangkatkan amalan kita hamba, maka Rasulullah berpuasa sebanyak mungkin di bulan Sya'ban, bahkan paling banyak di antara bulan-bulan yang lain. Karena ini beliau mengharapkan diangkatkan amalannya oleh Allah dalam keadaan berpuasa. Beda dengan kita manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita di bulan Sya'ban ini banyak kesibukan, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Lalai kita, sibuk dengan dunia, lalai, tidak mengharapkan keridhaan Allah, tidak mencari keridhaan Allah di bulan Sya'ban ini. Ini mohon maaf, apalagi ibu-ibu sebentar lagi mau menyambut bulan suci Ramadan. Sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sejauh ini mungkin 1 bulan sebelum Sya'ban resep-resep kue sudah dihafal semuanya ini. Keuntungan nanti 1 hari per hari Ramadan juga sudah tertulis. Jadi karena sibuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan, sibuk mempersiapkan diri untuk beribadat di bulan Ramadan, sehingga banyak di antara kita yang lalai dan lupa dengan bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bulan Sya'ban ini juga termasuk bulan yang mulia. Bukan Rajab saja bulan yang agung, bukan Rajab saja bulan yang mulia, Sya'ban juga lebih mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazlus Sya'ban ala sa'ir syuhur. Keutamaan, kemuliaan bulan Sya'ban di antara bulan-bulan yang lain, ka fazli ala sa'iril anbiya, seperti kemuliaanku, seperti keagunganku di atas nabi-nabi yang lain. Tidak ada nabi yang lain yang lebih agung daripada nabi kita. Tidak ada nabi lain yang lebih mulia daripada nabi kita. Nabi Adam sendiri
Nabi Adam sendiri. Nabi Adam sendiri mengharapkan agar menjadi umat Nabi Muhammad. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijadikan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi tidak ada Nabi yang lebih mulia, yang lebih agung selain Nabi Muhammad. Maka begitulah kata Nabi kita, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain adalah bulan Sya'ban. Keagungan bulan Sya'ban di atas bulan yang lain, kemuliaan bulan Sya'ban kepada bulan yang lain seperti mulia dan agungku di atas nabi-nabi yang lain. Luar biasa. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Sya'ban syahri kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa? Kenapa bulan Sya'ban ini syahri kata Rasulullah adalah bulanku? Yang pertama, karena di dalam bulan Sya'ban lah diturunkan oleh Allah ayat diperintahkan berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi kita diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Sehingga gemar kita berselawat, memperbanyak berselawat kepadanya di bulan Sya'ban ini khusus lebih utama dan lebih mulia. Berselawat kepada Rasulullah walau dalam keadaan gembira, walau dalam keadaan riya, tak ikhlas pun, asal mulut kita keluar kata-kata selawat kepadanya, tetap ditulis pahalanya oleh Allah bagi kita. Beda dengan amalan yang lain. Kalau amalan yang lain, kullu amalin ibnil adam bainar rad wal maqbul. Setiap amalan kita antara diterima dengan tidak, illa shalah ala nabi, kecuali berselawat di atas nabi kita. Tidak ditolak oleh Allah, pasti diterima dan berpahala bagi kita. Kata Rasulullah, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan ayat untuk berselawat kepadanya. Diturunkan ayat untuk berselawat kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah pun sangat fokus beribadat, berpuasa kepada Allah di bulan Sya'ban. War Rajab syahrullah, war Ramadan syahru ummati. Sedangkan Rajab adalah bulan Allah dan Ramadan adalah bulan umatku. Rajab bulan Allah menurunkan rahmat dan karunia yang begitu banyak kepada hambanya, dan Ramadan adalah bulan umatku, bulan kita. Bulan kita mencari rahmat, mencari karunia dan mencari ampunan Allah. Sya'ban huwal mukaffiru war Ramadan huwal mutahhiru. Sedangkan bulan Sya'ban adalah mukaffir. Mukafir itu penghapus dosa. Sya'ban itu diibaratkan oleh Rasulullah mukafirun lizunub, seperti penghapus yang dapat menghapus tulisan. Maka Sya'ban seperti bulan yang dapat menghapuskan kesalahan, khilaf dan dosa kita. War Ramadan huwal mutahhir, sedangkan bulan Ramadan bulan untuk menyucikan diri kita dan bulan untuk membersihkan diri. Luar biasa bulan Sya'ban, sehingga Nabi banyak berpuasa di dalamnya ketimbang bulan-bulan yang lain. Jika di bulan Rajab ada peristiwa yang tak masuk dalam akal kita, jika di bulan Rajab ada peristiwa yang agung, mukjizat yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, yaitu Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Maka di bulan Sya'ban juga memiliki satu peristiwa yang agung,
satu mukjizat yang luar biasa yang dinampakkan oleh Allah kepada Nabi kita, menandakan bahawa Nabi kita itu hakun, benar, bahawa Nabi kita itu Rasul utusannya, benar, yaitu kejadian terjadinya bulan terbelah dua. Mungkin di antara kita sering mendengar kisah-kisah dari guru-guru kita dulu, atau dari buku-buku kisah tentang Islam, terbelahnya bulan menjadi dua. Inilah terjadi di bulan Sya'ban, yang mana pada saat itu orang kafir Quraisy, Abu Lahab dan Abu Jahal, tak percaya bahawa Muhammad ini Nabi, tak percaya bahawa Muhammad ini Rasul. Masa anak yang kemarin baru besar, anak yatim piatu miskin menjadi Rasul, yang miskin kotor menjadi Nabi? Tak mungkin. Maka oleh karena itu, untuk menolak, untuk membuktikan bahawa Nabi kita, Rasul kita hak, betul-betul benar utusan Allah, Nabi kita bertanya, apa yang akan kubuktikan sehingga kalian semua percaya bahawa aku ini Nabi? Apa yang akan kubuktikan yang dapat membuktikan sehingga kalian percaya bahawa aku inilah Rasul utusan Allah? Jawablah mereka semua, Abu Lahab dan Abu Jahal, dalam keadaan cemooh, tak percaya. Kalau memang engkau wahai Muhammad betul Nabi dan Rasul, coba bulan yang sejauh pandangan mata belah menjadi dua. Baik, kalau seperti itu, jika nanti bulan ini terbelah menjadi dua, apakah kalian akan beriman kepadaku? Dalam keadaan cemooh, tak percaya, akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah. Nabi kita meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan. Ketika Allah berkehendak, semua bisa kun fayakun. Mengangkatkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, ya Allah, belahlah bulan ini menjadi dua, agar orang kafir Quraisy pada saat ini beriman kepadaku dan percaya. Akhirnya dengan kehendak Allah, bulan yang begitu jauh, bulan yang begitu besar, makhluk ciptaan Allah, terbelah menjadi dua. Yang satu di gunung yang sebelah sana, yang satu lagi di gunung yang sebelah sana. Sehingga kafir Quraisy pada saat itu, Abu Lahab dan Abu Jahal, dalam keadaan bingung, dalam keadaan antara iya dan tidak. Sehingga mereka satu sama lain bertanya, apakah betul bulan terbelah menjadi dua? Setelah dilihat bahwa memang betul-betul bulan ini terbelah menjadi dua, mereka tak percaya. Akhirnya keluarlah kata-kata dari mereka, Muhammad, ini sihirmu, ini tak mungkin, ini adalah sihir. Memang kalau Allah tidak memberikan hidayah, kalau taufik Allah tidak kita dapati, apapun yang dinampakkan oleh Allah tentang kebenaran dan haknya Rasul kita, memang tak akan masuk kepada kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga orang-orang musafir dari Madinah, dari daerah-daerah lain yang di luar Mekah, yang musafir ke Mekah pada malam itu, menyaksikan semuanya. Bahkan bukan daerah yang dekat dengan Makkah pun, seluruh daerah pada saat itu menyaksikan bulan terbelah menjadi dua. Dan ini diabadikan oleh Raja India yang namanya Raja Malabar, yang hidup pada saat Nabi. Yang antara Makkah dengan India pada saat itu jauhnya luar biasa. Tapi Raja Malabar melihat dengan saksi matanya, dengan matanya langsung, bahwa bulan terbelah menjadi dua. Akhirnya diabadikan dalam tulisannya, sehingga sekarang dikenal dengan tulisan kuno, disimpan di museum di Inggris. Ya. Jadi seluruh dunia memang menyaksikan tentang kejadian yang mulia ini, kejadian yang dahsyat ini, terbelahnya bulan.
pernah terjadi salah seorang Profesor Dr. Zabulur Raghib Muhammad An-Najjar. Profesor ini beliau ahli tentang mukjizat-mukjizat yang ada dalam Al-Quran, pakar tentang mukjizat-mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Ketika berkunjung ke Inggris, beliau memberikan pencerahan tentang mukjizat-mukjizat Al-Quran. Pada saat itu berdirilah satu orang yang namanya David Musa Pitcott. Agak susah sedikit mengucapkan namanya. Berdirilah David Musa Pitcott ini menceritakan tentang kejadiannya bahwa dulu ini dia bukan muslim. David ini dulunya orang kafir, tapi karena dia paling suka, paling asik kalau berdialog tentang agama, apapun agama, baik itu agama Hindu, Buddha, Islam, dia paling suka berdialog, bahkan berkawan dengan kawan yang semua agama. Ada salah satu kawannya yang muslim, dikasihlah Al-Quran yang diterjemah dalam bahasa Inggris, dihadiahkan kepada David ini. Dibawa pulang ke rumah, pas dibuka pada surah An-Najm, ayat yang pertama tertulislah iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekatlah masa hari kiamat, wa syaqqal qamar, dan terbelah bulan menjadi dua. Tak percaya, masa bulan yang begitu jauh, yang begitu besar pernah terbelah menjadi dua? Akhirnya dia tak percaya, diambil Al-Quran ini, disimpan di lacinya, tak pernah dibuka-buka. Beberapa tahun kemudian adalah siaran langsung di TV, di BBC TV. Di situ dihadirkan para astronot-astronot yang canggih, para astronot-astronot yang luar biasa. Salah satu dialog yang ditampilkan oleh para astronot di situ yang sudah sampai ke bulan, bahwa mereka melihat dengan matanya langsung bulan itu ada garis yang berputar. Garisnya yang jaraknya pun jauh. Sehingga dari dialog itu diambillah kesimpulan bahwa betul bulan ini pernah terjadi, pernah terbelah. Akhirnya David ini langsung mengambil lagi Al-Quran beberapa tahun lalu yang dia simpan. Pernah dia baca ayat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekatlah hari kiamat dan terbelahnya bulan. Berarti sebelum dia melihat siaran di TV, sudah duluan dia mendapatkan berita bahwa bulan telah pernah terbelah. Dalam ayat ucapan atau lafaz Allah iqtarabat dengan lafaz fi'il madhi, wa syaqqal qamar juga dengan lafaz fi'il madhi. Ini bertanda telah lalu. Berarti dulu di masa Nabi bulan ini pernah terbelah, dan betul. Akhirnya disitulah David ini dia mendapatkan hidayat daripada Allah, dan akhirnya dia masuk Islam. Luar biasa. Jika bulan Rajab ada satu kejadian peristiwa yang tak masuk akal kita, maka di bulan Sya'ban juga ada, yaitu kejadiannya terbelah bulan. Kemudian di antara yang luar biasa yang ada di bulan Sya'ban adalah malam nisfu Sya'ban. Sekarang Sya'ban sudah hari keberapa? Berapa? 12. Ya. Sekarang 12 Sya'ban. Berapa ketua? Nah, sekarang berarti 12 Sya'ban. Tak lama lagi kita akan berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Malam yang luar biasa, malam yang dikhususkan oleh Allah khusus untuk memandang hambanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabatnya Sayyidina Mu'ad ibnu Jabal,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yatlu Allahu ala jami'i khalqi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah fokus melihat kepada kita hamba di malam nisfu Sya'ban. Kemudian fayughfaru li jami'i khalqi, Allah akan berikan ampunan bagi semua makhluk. Allah obralkan ampunannya di malam nisfu Sya'ban. Allah sebarkan ampunan bagi siapa yang mencarinya. Allah sebarkan pintu taubat, bukakan pintu taubat di malam nisfu Sya'ban bagi orang yang mau bertaubat. Illal musyrik, yang tidak mendapatkan ampunan daripada Allah di malam nisfu Sya'ban atau bahkan di bulan-bulan yang lain. Yang pertama musyrik, orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Au musyahin, atau musyahin, kita siapapun yang memiliki rasa dendam, rasa dengki dalam hatinya kepada sesama muslim. Jadi siapapun yang dalam hatinya menyimpan rasa dendam, rasa dengki ke sesama muslim, maka dia sama seperti orang musyrik yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Jangan salahkan hujan ketika sawah kita, ladang kita tidak basah. Yang lain semua basah, yang lain semua kena hujan. Kenapa sawah dan tempat kita yang tak kena hujan? Jangan salahkan Allah, jangan salahkan hujan, tapi salahkan diri kita. Ketika yang lain Allah berikan pintu maaf, Allah berikan kemaafannya kepada yang lain semuanya di malam nisfu Sya'ban, tanpa terkecuali, ada kecuali bagi dia yang tak mau bertaubat. Kecuali bagi kita yang tak mau meminta maaf kepada Allah. Maka bagi orang yang mau bertaubat, mau meminta ampun kepada Allah, akan Allah berikan ampunannya. Dua orang ini yang tak akan diberikan ampunan oleh Allah. Maka hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang pernah memiliki rasa dendam dalam hati, yang masih ada rasa dengki dalam hati kita ke kawan-kawan, ke tetangga-tetangga atau ke sesama muslim, mulai sekarang selesaikan, ikhlaskan, biar kita semua nanti mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Memang di mana-mana di malam nisfu Sya'ban itu banyak masjid-masjid yang akan merayakannya dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, dengan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah, bersama-sama berjamaah berzikir kepada istighasah dan lain sebagainya. Itu bukan dan tak lain melainkan adalah bentuk usaha kita menjemput ampunan Allah. Bentuk dan usaha kita berusaha mencari ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situlah di malam nisfu Sya'ban lah Allah obralkan, Allah berikan pintu maaf kepada kita semua. Maka orang yang musyrik yang tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah. Musyrik dibagi kepada dua. Yang qasimu ila nau'aini, dua bagian musyrik. Ada musyrik akbar, ada musyrik asghar. Jadi kemusyrikan ini ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Yang besar dibagi tiga. Musyrik yang besar dibagi tiga. Ada musyrik tentang Rabbaniyah, tentang sifat ketuhanan. Maksudnya jika kita percaya ada yang selain Allah yang sifatnya seperti Allah, yang bisa mengabulkan permintaan kita, apakah itu patung, pohon, semen semua, atau manusia, dukun, jika kita percaya ada yang selain Allah yang bisa memberikan manfaat bagi kita, yang bisa menolong kita,
yang bisa memberikan mudarat bagi kita, maka ini termasuk musyrik rabbaniyah. Walaupun kita yakin Allah hanya satu dan percaya pohon ini besar bisa memberikan manfaat kepada kita, percaya dukun ini bisa menghilangkan semua masalah kita, ini musyrik yang besar. Yang kedua, musyrik ilahiyah, musyrik tentang Tuhan. Artinya maksudnya kita percaya ada yang lain yang sederajat dan sama seperti Allah, sehingga ketika kita meyakini yang lain derajatnya sama dan seperti dengan Allah, itulah musyrik uluhiyah. Yang yakin dan beriman Allah satu hanya kita orang muslim saja. Selain orang muslim, selain kita yang Islam, maka Tuhannya ada dua, ada yang tiga, bahkan ada yang Tuhannya empat. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruh Kudus. Banyak. Ya. Ketika sifat Tuhan ini masuk ke lembu, akhirnya jadilah Tuhan lembu. Ketika sifat Tuhan ini masuk ke monyet, akhirnya jadilah monyet itu Tuhan. Yang percaya dan yakin Tuhan itu satu hanyalah kita orang Islam saja. Qul huwallahu ahad, hanya Allah lah yang satu, tidak ada yang lain. Apakah itu Tuhan atau sifat Tuhan? Allah hanya satu, tidak ada pada yang lain. Yang terakhir adalah musyrik pada sifat. Jika kita yakin sifat kita sama dengan sifat Allah, penglihatan kita sama dengan penglihatan Allah, perbuatan kita sama dengan perbuatan Allah, ya, kita yakin ya seperti ini, sifat manusia, sifat makhluk sama dengan sifat Allah, maka langsung musyrik yang besar. Allah memiliki sifat basar melihat, kita juga melihat. Allah memiliki sifat sama mendengar, kita juga mendengar. Allah memiliki sifat kalam berkata-kata, kita juga berkata-kata. Allah memiliki sifat kudrat kuasa, kita juga mampu. Jadi ketika kita meyakini sifat makhluk sama dengan sifat Allah, musyriklah kita. Maka oleh karena itu di antara sifat yang wajib pada Allah, mukhalafatu lil hawadits. Ini sifat dan akidat yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita yang kecil segini. Dulu waktu SD, waktu TK, anak-anak sekecil ini sifat 20, sifat 40, sifat 50 itu semua sudah dihafal. Mulai dari wujud, qidam, baqa dan sampai mutakallim dihafal semua. Yang wajib, yang mustahil dihafal semua. Yang jaiz, yang harus dihafal semua. Ini tujuannya apa? Ketika kita besar, ketika kita tua, tak dibodohkan kita oleh orang lain, tak bisa disesatkan kita oleh orang lain. Kenapa? Karena akidah kita sudah kokoh, karena keyakinan kita sudah kuat. Seperti kuatnya akar kayu yang ada di dalam tanah, maka seperti itulah kuatnya akidah kita yang dididik ketika kecil. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, musyrik asghar, musyrik kecil. Apa itu musyrik kecil? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya arya'u bil ibadat, beribadat kepada Allah tapi didasari oleh sifat riya. Bersedekah kita tapi didasari oleh sifat riya. Beribadat bukan untuk mencari ridha Allah, tapi beribadat untuk mencari perhatian manusia dan untuk mencari pangkat dan kedudukan. Ini termasuk musyrik yang kecil. Tapi yang tak dimaafkan, yang tak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, hanyalah bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan syirik besar.
Jika syirik kecil, maka bisa dengan perlahan kita hilangkan. Sifat riya perlahan-perlahan kita tahan. Mudah-mudahan akan hilang sifat riya yang ada dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kajian ini sampai jam berapa? 5 menit lagi. Na'udzubillah. Maka hanya 2 orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, musyrik dan musahin, mereka yang memiliki sifat dendam dan dengki dalam hatinya kepada sesama muslim. Bahkan jangankan di malam nisfu Sya'ban, di malam-malam yang lain, di malam Ramadan, apapun malamnya, tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun liman aujadar Ramadan, celaka bagi mereka yang mendapati bulan Ramadan, lam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah, wailullah, wailullah, 3 kali diulangkan lafaz celaka oleh Nabi kita. Di antaranya siapa? Ya, orang musyrik tadi. Di bulan Sya'ban dia tidak mendapatkan ampunan, kemusyrikan ini tak pernah dia taubati, terbawa. Juga di bulan Ramadan tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir satu lagi, kejadian yang luar biasa yang ada di bulan Sya'ban ini, yaitu perubahan arah kiblat. Dulu pertama arah kiblat kita ke Baitul Maqdis. Tapi setelah Nabi kita hijrah dari Makkah hijrah ke Madinah, Nabi kita selalu berdoa kepada Allah. Nabi kita selalu meminta, mengangkatkan mukanya ke langit, berdoa memohon kepada Allah agar arah kiblat itu dialihkan oleh Allah ke Mekah atau ke Masjidil Haram. Ini diabadikan oleh Allah dalam kalamnya yang suci Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sungguh melihat berbaliknya wajahmu wahai Muhammad ke langit. Setiap kali engkau meminta, setiap kali engkau memohon, kami melihat wajahmu terbalik ke langit meminta agar Allah membalikkan atau menukarkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah. Namun permintaan dan permohonan Nabi kita ini dijawab oleh Allah, fala nuwalliyaka qiblatan tardaha, fala nuwalliyaka qiblatan tardaha, maka kami akan rubah arah kiblat ke tempat tardaha yang engkau suka wahai Muhammad, ke tempat yang engkau ridha wahai Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Setiap yang engkau minta, setiap yang Nabi kita mohon kepada Allah, yu'tika rabbuka fatarda, akan diberikan oleh Allah kita setiap yang disukai, yang dicintai oleh Nabi kita. Tarda. Nabi kita ingin arah kiblat itu ke Mekah, ke Masjidil Haram, Allah berikan. Luar biasa kemuliaan dan keagungan Nabi kita. Maka siapa umatnya, siapa kita yang tidak bahagia? Siapa kita yang tak senang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia ini mungkin inilah sedikit cerahan ulang kaji tentang ilmu-ilmu tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat, tergerak hati kita untuk fokus beribadat kepada Allah walau hanya dengan beberapa hari lagi. Jadi jangan nanti setelah lewat nisfu Sya'ban
baru kita berpuasa. Diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Nabi, kecuali bagi mereka yang mau mengqadha, kecuali bagi mereka yang menyambung dari awal Sya'ban pertengahan hingga akhir boleh, jangan fokus di akhir Sya'ban saja. Maka oleh karena itu mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan ini semua menjadi penghapus kesalahan dan dosa bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.